istilah itu adalah kenapa dikatakan konteksnya itu lepas dari seseorang, karena di situ dijelaskan bahwasanya pemiliknya kan meminjamkan barang kepada yang meminjamkan. Nah, dalam jangka waktu tertentu, apabila barang tersebut belum dikembalikan dari peminjam tersebut kepada pemiliknya, artinya barang tersebut lepas dari jangkauan pemiliknya. Nah, selanjutnya yaitu para ulama juga bersepakat definisi ariyah, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang artinya memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain, akan tetapi tanpa berharap adanya imbalan. Misalnya kita boleh meminjamkan barang yang kita punya jika orang lain membutuhkan barang tersebut, akan tetapi kita tidak boleh mengharapkan barang tersebut atau orang yang meminjamkan memberikan timbal balik kepada kita. Yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki, yaitu diperbolehkan meminjamkan barang kepada orang lain, akan tetapi dalam konteks penekanan akan kepemilikan barang itu adalah masih pemilik yang meminjamkan barang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menurut mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Syafi'i ini mengartikan ariyah adalah akad yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan atau orang yang memerlukan meminjamkan barang tersebut, akan tetapi halal dimanfaatkan kepada si peminjam, di mana orang yang meminjamkan barang tersebut berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkannya, dan juga orang yang meminjamkan barang tersebut tanpa adanya berharap imbalan atau timbal balik dari orang yang meminjamkan barang tersebut. Yang keempat yaitu menurut mazhab Hanbali, yang artinya diperbolehkan meminjamkan barang, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya contohnya itu adalah misalnya kita boleh meminjamkan barang kepada orang lain, akan tetapi sebelum meminjamkan barang tersebut kita sudah menerapkan, misalnya sudah ada perjanjian atau akad perjanjian sebelum meminjamkan barang tersebut kepada orang lain. Misalnya dalam jangka waktu 5 hari. Misalnya Manda meminjamkan bukunya kepada Naila. Nah, Manda mengatakan kepada Naila bahwa meminjamkan buku paling lama yaitu 5 hari, karena selanjutnya Manda ada mata kuliah yang mengharuskan Manda membawa buku tersebut untuk dibawa pada mata kuliah di hari kelima tersebut. Nah, Naila selaku yang meminjamkan barang atau meminjamkan buku tersebut berkewajiban untuk mengembalikan barang tersebut kepada Manda. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar hukum ariyah atau dasar hukum pinjam meminjam. Ariyah atau iyalah adalah perbuatan kurbah atau pendekatan diri kepada Allah, dan dianjurkan berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang dimana dijelaskan dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan berbuat dosa atau pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Akan tetapi Allah juga menegaskan bahwasanya janganlah kalian atau janganlah kamu menolong antar sesama kamu untuk hal yang buruk atau keburukan. Nah, salah satu bentuk ciri-ciri orang yang saling tolong menolong adalah menerapkan sifat ariyah atau sifat pinjam meminjam. Nah, dari pinjam meminjam itu kita salah satu orang yang termasuk dalam golongan yang dijelaskan atau yang Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 tadi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan atau kebaikan. Nah, artinya jika kita menerapkan sifat ariyah, artinya kita sudah termasuk golongan dari orang-orang yang saling tolong menolong. Yang kedua yaitu Quran surah Al-Ma'un ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-ma'un, yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran surah Al-Ma'un ayat 7, yang dimana ayat tersebut menjelaskan salah satu ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang enggan menolong orang lain, atau
dia mampu untuk menolong orang lain, akan tetapi dia enggan untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Nah, jika dia enggan atau tidak maunya meminjamkan barang tersebut, akan tetapi dia mempunyai barang tersebut, artinya dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Allah sendiri yang menjelaskannya. Nah, enggan meminjam, misalnya enggan meminjam barang ke tetangga seperti apakah itu ember, gelas, piring dan sebagainya. Nah, ada juga dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surah An-Nisa ayat 15. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwasannya setiap amanah itu harus dijaga dan disampaikan kepada pemiliknya. Maksudnya apabila kita dipinjamkan barang oleh orang lain, kita harus amanah dalam menjaga barang tersebut, karena konteksnya barang tersebut tetap pemiliknya itu adalah orang yang meminjamkan barang. Nah, saat kita meminjamkan barang, apabila kita tidak menjaganya dengan baik, itu artinya kita tidak amanah. Misalnya meminjamkan buku yang awalnya bukunya masih rapi atau tidak ada coret menyoret misal di buku itu. Akan tetapi saat kita mengembalikan barang tersebut sudah dalam kondisi buku tersebut udah ada yang sobek atau udah ada yang kita coret-coret, itu artinya kita tidak amanah dalam meminjamkan buku teman kita. Nah, jika begitu, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak baik dan tentunya merugikan orang lain atau merugikan teman yang sudah berniat baik untuk meminjamkan buku tersebut kepada kita. Nah, selanjutnya juga untuk hukum aliyah itu atau pinjam-pinjam tidak tetap dalam konteks misalnya bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi saat itu. Misalnya nih, hukum aliyah itu bisa berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan darurat atau terdesak. Contohnya, misalnya adanya kebakaran, misalnya ada tetangga yang sedang kebakaran rumahnya. Nah, apabila saat itu ada orang yang berlalu-lalang ingin membantu untuk menyiramkan rumah yang sedang kebakaran misalnya, tentunya membutuhkan peralatan seperti ember atau gayung dan sebagainya. Nah, apabila kita bertetanggaan dengan orang yang sedang terbakar rumahnya, kita wajib untuk meminjamkan barang seperti ember tersebut kepada orang yang ingin membantu menyiramkan air ke rumah yang sedang terbakar itu. Atau contoh yang kedua yaitu misalnya ada tetangga yang sedang sakit. Nah, misalnya kita mempunyai mobil untuk kendaraan yang memadai ke rumah sakit dalam jangka waktu cepat itu misalnya menggunakan mobil. Nah, kita wajib dalam keadaan tersebut untuk meminjamkan mobil tersebut. Kenapa? Karena saat itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat. Apabila kita enggan untuk meminjamkannya, maka kita berdosa karena konteksnya kita mampu untuk meminjamkan barang, tetapi kita enggan untuk meminjamkan barang tersebut kepada orang yang sedang membutuhkan. Nah, ayat juga bisa berubah menjadi sunnah apabila contohnya meminjamkan buku pelajaran kepada teman. Nah, itu juga termasuk saling tolong menolong dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila meminjamkan barang kepada orang yang tidak dapat menjaga barang tersebut dengan baik. Kenapa bisa makruh? Karena saat dipinjamkan barang yang awalnya kondisinya masih baik-baik saja, tetapi saat dikembalikan barang tersebut sudah dalam keadaan misalnya buku sudah dalam keadaan sobek-sobek atau sudah dicoret-coret. Nah, bisa juga hukumnya haram apabila digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya nih untuk berjudi. Nah, apabila kita boleh membantu orang lain untuk misalnya dalam konteks meminjamkan uang. Apabila kita ada uang lebih, kita boleh untuk membantu teman kita meminjamkan uang kita. Akan tetapi kita harus jelas, akan sebelumnya itu harus jelas, harus ditanyakan uang ini untuk hal apa. Misalnya kita udah tahu nih untuk mencuri atau untuk berjudi. Misalnya untuk berjudi, kita tetap ingin meminjamkan uangnya, ya udah ini misalnya. Nah, itu kita juga termasuk dosanya, kita juga mendapatkan dosa karena kita tahu, yang pertama kita tahu bahwa dia akan melakukan dosa, dan yang kedua kita membantu dia untuk melakukan dosa dengan meminjamkan uang untuk dia berjudi. Atau misalnya contoh lainnya yaitu mencuri. Nah, misalnya dia kalau ingin mencuri atau misalnya membobolkan rumah orang, kan tentunya butuh alat senjata tajam atau sebagainya. Nah, dia tentunya tidak memiliki uang misalnya untuk membeli alat-alat tersebut.
Nah, dia meminjamkan uang kepada orang lain atau kepada temannya, dan temannya memberikan pinjaman tersebut. Nah, itu dapat juga temannya dosanya karena dia meminjamkan uang. Si pencuri ini meminjamkan uang karena membutuhkan untuk membeli senjata tajam, apakah itu celurit atau untuk alat senjata tajam lainnya. Maka dari itu hukum hariah pada masa itu adalah haram. Nah, hukum hariah ini jika untuk kebaikan tentunya berpahala, bahkan wajib. Apabila untuk keburukan maka akan berdosa. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Baiklah, sedikit saya jelaskan dari materi saya, yaitu syarat dan hukum pinjam meminjam dan prinsip pinjam meminjam. Nah, sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa pinjam meminjam itu dalam Islam disebut dengan ariyah. Nah, yang ariyah yang artinya meminjamkan barang untuk dipakai manfaatnya tanpa imbalan dan harus dikembalikan dalam keadaan semula atau masih utuh. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan rukun pinjam meminjam. Nah, yang menurut ulama Hanafiyah, akad ariyah ini ada berupa ijab dan qabul. Yang ijab dan qabul, yaitu adanya ucapan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Contohnya, misalnya saya pinjamkan laptop ini untuk tugasmu. Terus jawab, baik, saya pinjam. Nah, walaupun kadang cukup hanya dengan saling paham dan menyerahkan barang saja. Dan selanjutnya, menurut jumhur ulama, akad pinjam meminjam ini terdiri dari beberapa unsur rukun, yaitu yang pertama ada mu'ir, orang yang meminjamkan. Yang kedua ini ada musta'ir, orang yang meminjam. Dan yang ketiga ini ada mu'ad, barang yang dipinjam. Nah, yang pertama orang yang meminjamkan atau mu'ir, yaitu orang yang memberikan barang pinjaman dengan syaratnya, yaitu yang pertama pemilik barang atau punya hak memiliki barang tersebut. Yang kedua sudah baligh atau cukup dewasa. Nah, yang ketiga ini berakal sehat, dan yang keempat ini tanpa dipaksa atau tanpa paksaan. Contohnya, misalnya ada seorang ayah meminjamkan sepeda miliknya kepada tetangga. Nah, itu sah karena ayah tersebut yang memiliki sepeda tersebut. Nah, yang kedua yaitu orang yang meminjam atau musta'ir. Nah, yaitu orang yang menerima pinjaman. Syaratnya misalnya yang pertama itu orangnya harus jelas siapa. Yang kedua bisa menjaga barang. Nah, yang ketiga berakal sehat. Contohnya misalnya Sudiana meminjam buku milik si Alifah. Nah, itu kan jelas siapa peminjamnya, maka syarat yang kedua ini sah. Terus yang ketiga musta'ir, yang ketiga mu'ad, barang yang dipinjamkan. Nah, barang yang dipinjamkan itu juga harus berupa, yang pertama bisa diambil manfaatnya, yang kedua barangnya halal dan boleh digunakan, yang ketiga barangnya tetap utuh setelah dipakai. Nah, apa saja contoh barang yang boleh kita pinjamkan atau kita gunakan? Misalnya contohnya seperti motor, mobil, buku, kursi, meja, pulpen. Nah, dan selanjutnya contoh barang yang tidak boleh kita pinjam atau tidak boleh kita pakai. Misalnya contohnya seperti kayak nasi, sabun, sampo. Kan ada contohnya sehari-hari. Misalnya teman nih pinjam, misalnya si Alifah bilang gini, boleh pinjam sabun kamu nggak? Padahal itu namanya kan bukan pinjam kan, minta kan, karena barangnya tersebut habis dipakai. Kan kalau dikembalikan itu nggak utuh kan, kayak semula. Itu contohnya. Terus selanjutnya yang kedua prinsip pinjam meminjam dalam Islam. Nah, dalam Islam pinjam meminjam ini tidak hanya berupa barang,
tetapi juga akhlak dan tanggung jawab. Contohnya yang pertama itu tolong menolong, bukan untuk mencari untung. Nah, pinjaman diberikan untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan dari orang lain. Contohnya, misalnya ada orang nih meminjam uang 100.000, lalu kita meminta kembaliannya dengan sejumlah 120 karena bunganya yang 20.000 itu kan. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah termasuk riba atau mengambil keuntungan dari orang tersebut, orang yang meminjamkan uang kepada kita. Nah, yang kedua, sebaiknya dicatat. Nah, kalau pinjaman uang atau barang yang berharga, sebaiknya ditulis agar kita tidak lupa dan tidak menimbulkan masalah. Contohnya, misalnya si Diana ini meminjam uang kepada Alifah 1 juta lah ya. Terus kata si Diana dia akan mengembalikan uang tersebut misalnya 1 tahun ke depan. Nah, agar tidak lupa dan tidak menimbulkan masalah, maka harus dicatat. Terus yang ketiga ini menjaga amanah. Nah, barang pinjaman harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Misalnya jika kita meminjam motor teman, terus kita makainya dengan cara ugal-ugalan. Nah, kalau motor tersebut rusak karena kelalaian kita sendiri, maka kita harus wajib menggantikannya. Terus yang keempat ini tidak menunda waktu pengembalian jika mampu. Nah, kalau sudah mampu untuk mengembalikan, jangan kita tunda-tunda, itu tidak baik. Contohnya misalnya kita nih sudah gajian ya, tapi masih menunda untuk bayar utang tersebut, padahal kita ini sudah bisa untuk membayar, itu tidak baik. Terus yang kelima ini memberi kelonggaran jika peminjaman kesulitan. Nah, jika orang yang berhutang mengalami kesulitan, maka dalam Islam menganjurkan memberi waktu tambahan dan meringankan hutangnya. Contohnya misalnya teman kita nih belum bisa untuk membayar karena orang tuanya yang sakit. Terus uang tersebut untuk diberikan obat kepada orang tuanya yang sakit tadi ya kan. Maka kita boleh memberikan waktu untuk lebih lama. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek pinjam-pinjam pada masyarakat modern. Nah, pinjam-pinjam ini itu suatu kegiatan transaksi antara peminjam dan peminjam dengan yang memberi pinjaman dalam meminjamkan uang atau barang lalu memberikannya ada durasi waktunya, tapi meminjamnya itu disertai dengan biaya ataupun ada bunganya. Ya. Ciri-cirinya yang lain itu yang pertama berbasis teknologi seperti aplikasi maupun website. Yang kedua diatur atau diawasi oleh lembaga yang resmi seperti OJK, otoritas jasa keuangan. Yang ketiga itu ada prosesnya cepat tanpa harus tatap muka langsung, sepertinya misalnya kita meminjam uang ke bank kan langsung tatap muka kan. Nah, kalau pinjam online ini tidak. Yang keempat itu ada melibatkan lembaga atau platform baik bank, fintech ataupun kooperasi digital. Baik, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama itu mekanisme kerja pinjaman online. Ada nggak yang sering pinjam uang secara online di sini? Tidak. Ada teman saya. Kayak pinjam jenis cara ya. Yang pertama itu pengguna mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut. Yang kedua seperti pinjaman biasa mengisi data pribadi. Terus yang ketiga menunggu disetujui atau tidak dari pinjaman dari perusahaan tersebut. Yang keempat jika diterima dana itu langsung masuk ke rekening kita. Kalau pinjaman online ini kan kalau kita pinjam ada bunganya. Nah, resikonya itu yang pertama bunga dan biayanya tinggi. Kalau kita lambat mengembalikannya itu bertambah. Yang kedua plafon pinjaman biasanya kecil. Yang ketiga itu ada penyalahgunaan data pribadi. Sini plafon penyalahgunaan data pribadi. Tindakan ini menggunakan
izin untuk kepentingan tertentu seperti yang dijelaskan teman saya tadi, seperti apa nih? Kayak mau judi itu. Nah, kan yang meminjamkan uang untuk judul, nah itu kan data yang digunakan kan data kita, pasti kita yang akan menangguhnya, kayak kerugian finansial, gangguan privasi, yang ketiga itu penipuan ataupun bukan kayak kejahatan itu kan kita yang menangguhnya. Yang kedua itu ada pay later. Pay later ini fitur yang memungkinkan belanja dulu baru bayar. Kan seperti ada kan ngutang kayak Shopee gitu. Cara berbeda yang pertama itu pengguna. Kalau di Shopee ya, contohnya di Shopee kalau mau bayar pay later, aktifkan pay letternya dulu. Habis itu di verifikasi data dan segala macamnya. Yang kedua itu syaratnya harus belanja di e-commerce, pilih metode pembayaran pay letter. Yang ketiga, perusahaan pay letter membayar ke merchant, lalu tagihan diberikan ke pengguna. Yang keempat, pengguna bayar cicilan sampai melunasi batas yang telah disepakati. Adapun keuntungannya yang pertama itu tidak perlu uang dulu, kan pay letter ini barang dulu kan uangnya. Yang kedua, praktis untuk belanja online. Yang ketiga, bisa mendorong inklusi keuangan seperti kredit dan lain-lain. Adapun resikonya itu kalau lambat bayarnya seperti pinjol tadi kan berbunga dia. Yang kedua, potensi utang menumpuk karena mudah digunakan. Yang ketiga, kontrak digital yang panjang atau sulit dipahami. Maksudnya tidak ada kejelasan dalam angka tersebut. Adapun perspektif hukum ekonomi Islam, dalam pinjam meminjam yang baik adalah al-faq, yaitu meminjam tanpa tambahan. Kalau kita meminjamkan sejuta, misalnya kita berikan sejuta, walaupun tidak ada bunga. Adapun pinjaman online boleh digunakan jika tidak ada riba, gharar ataupun mengeksploitasi konsumen. Yang kedua, kalau ada bunga tinggi, denda besar dan data pribadi disalahgunakan, maka akan bermasalah dengan hukum syariah. Adapun perspektif hukum Islam pada pay letter, jika menggunakan bunga atau denda, keterlambatan yang berlaku seperti bunga bisa termasuk riba nasiah. Itu riba yang kalau riba nasiah kan bertambah terus. Nah, yang kedua itu konsep pay letter bisa diperbaiki menjadi pay letter syariah jika tidak ada bunga. Imbalannya kan harus ada biaya ya kan, tapi di sini akarnya imbalannya itu berupa kayak upah jasa. Nah, yang ketiga, denda jika ada hanya bersifat takzir atau disalurkan untuk kebaikan ataupun keuntungan, yang seperti dijelaskan teman saya tadi. Baiklah, sekian pemaparan atau penjelasan materi dari saya itu tentang pinjaman online dan pay letter. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah penjelasan dari kami, silakan. Baiklah, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Terima izin bertanya. Kan tadi ini jelasin kayak kalau misalnya ada orang membeli kayak rumah orang atau rumah orang itu isi itu alat, nah, gitu. Tapi kalau
berarti yang memberi yang pinjaman. meminjam. Nah, misalnya ada kasus nih, misalnya suami istri, terus ibunya si istri ini ingin meminjam uang kepada si istri, kepada anaknya, anak kandung, terus ibarat ngomong kayak gini, boleh gak anak minjem duit kan, tapi si suami ini nggak tahu, tadi tuh takut bilang ke suami ya kayak gak mau bilang ke suamiku takut gitu kan, terus kata istri ini tapi pinjemin lah, padahal ibu ini minjem bukan untuk hal yang penting banget dah, tapi kayak hal-hal yang kayak mungkin gak foya-foya sih, lebih ke itu kalau minjem ke lain masih bisa, tapi karena dia mikir anak yang ada, jadi udah minjem ke anak ke bayi kan, terus dia minjem nih ke anak posisi ya suami yang tidak tahu, tapi anak tuh pernah dia kepikiran kayak takut duit tuh haram kalau dipinjemin karena suami kan nggak tahu, harusnya kan izin suami karena harta suaminya kan, terus si ibu ini maksudnya halalkah atau haramkah uang yang dipinjam si ibu ini, terus apakah anak berdosa kalau seandainya anak tidak meminjamkan uangnya dengan alasan takut ke suaminya. Kan tadi ada disinggung di makalah ini ngejelasin kalau tidak meminjam uang, tidak meminjamkan barang tuh termasuk menistakan agama. Nah, gimana kalau anak tuh tidak mau meminjamkan uangnya ke ibu dalam keadaan tidak terdesak, tapi kan tadi dalam keadaan dia tuh tidak terdesak tapi butuh gitu, nggak tahu maksudnya ada anaknya ya udah minjem ke anak, dia yakin kalau minjem ke orang lain kayak mungkin bakal susah gitu. butuh adalah konteks apa yang Misal untuk beli lauk lah mungkin, beli nasi gitu lah, mungkin. Ya, aku nggak punya sendiri. Izin bertanya kepada Laila. Tadi sudah menjelaskan Laila tentang menggunakan sabun itu kan, karena mengurangi zatnya. Itu tuh apa ada hukum tertentunya bagaimana? Apa hukum adat? Untuk mengurangi zat Bukan contoh sehari-hari kan, tuh minum pulpen kali pagi kan, pinjam kan, minum pulpen kali pagi mengembalikan katanya tadi kan harus sesuai apa yang dipinjam. Kita pulpen ini kan berkurang sih kita nyaten mana semula itu tuh kebiasaan ada apa yang dihukum. Kurang sabun tadi kan kurang. Itu ada di sini kebiasaan ada apa yang dihukum. beda barang, beda bulir. Ini dalam konteks yang orang Sabun tadi, tapi dengan pertanyaan tentang pulpen. itu ada hukum tertentu apa Karena yang kan saya tahu ada gincir kan, orang gincir kan. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? udah pasti siapa? Coba di pulpen. Tuh, Ada penelitian dulu. ya Ya, silakan ya. tadi di buku ini lagi fokus. Baiklah, izin bertanya. Bagaimana solusi agar menagih hutang kepada peminjam agar tidak terjadi perkelahian karena peminjam tersebut susah untuk ditagih, dia sering kabur-kabur. Dasar dan diri. Izin bertanya kepada mandat
pribadi tuh misalkan untuk mengancam peminjam tuh itu ketika ya. mengancam peminjam tuh ketika misalkan telat bayar. Nah, apakah ada hukum, apakah ada perlindungan hukum yang didapatkan peminjam kepada pinjol tuh? Apakah ada perlindungan hukum orang yang meminjam? Perlindungan hukum orang yang meminjam jika data pribadinya itu disebar tanpa izin orang yang meminjam. Kayak aku Tapi tadi dia tuh karena untuk mengancam karena dia tuh telat bayar. Ada nggak? Tapi sih ada kayak karena data pribadi itu kan penting. Tapi siapa tuh? Oh, disebar karena untuk yang pada sekarang nih kan bisa kita minjam sambil itu menurut KTP sama KTP. supaya tidak lupa. Terus misal dua-dua tidak dicatat tuh gimana? Misal dua lupa. Pasti lah misal aku meminjam yang minjem itu pasti aku tahu ada kata pinjam. Aku tidak mungkin salah satu dari kedua pihak lupa. Pasti ada walaupun bisa lemah lawan. Iya. Mungkin misalnya lupa. Apa yang lupa? Pasti ada. Harus dibayar tuh. Terus dia kan lupaan. Dia kan awal minjamnya 1 juta kan, tapi dia balik 500 semua tuh. Ya, ini mati. Gara-gara saya sering mikir Lupa dia sampai berapa atas berapa ya? menurut aku bocil tadi bagus sih tapi ada yang bisa bertanggung jawab. Badan tadi ganti kemana? Merenggang mulai di
Madela masuk pesan ikutin. Ini kau pasti ya. Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Khalifah. Untuk pertanyaannya tadi misalnya ada orang yang meminjam barang kepada Khalifah. Nah, apakah saat Khalifah meminjamkan barang seperti uang, ternyata uang tersebut untuk mencuri? Tapi saat Khalifah meminjamkan uang tersebut, ia merasa tidak enak untuk menanyakan uang ini untuk diapakan. Ternyata uang tersebut untuk mencuri. Ya, mencuri. Nah, yang pertama hukumnya tentunya halnya haram. Akan tetapi jika dalam konteks Islam, Khalifah kan dalam keadaan tidak mengetahui bahwa ternyata uang tersebut digunakan untuk mencuri, untuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi jika dalam konteks Islam tentunya Khalifah tidak mendapatkan dosa. Ada yang menjengkel silahkan di harga. Iya. Oke, selanjutnya saya akan jawab pertanyaan dari Yola Angelina. Aduska ya. Misalnya ada orang yang meminjamkan barang senjata dengan cara ditodong misalkan dengan paksaan. Misalnya kayak ini misalnya. Kita jadi takut, jadi terpaksa kita pinjamkan. Apa hukum kayak gini maksud saya itu, misalnya kita tuh tahu dia itu untuk berbuat jahat, tapi kita tuh ibaratnya tidak takut, dipaksanya misal minjamkan dan barang, tuh hukuman tetap haram ya, termasuk ke akad pinjam-menjam karena tadi rukunan harus tanpa paksaan. Jadi tidak paksaan kalau kita mau pinjam. Izin membantah. Izin menambahkan. Memang konteks awalnya haram karena kita sudah mengetahui bahwa misalnya dia kan kedua cara dia ingin misalnya mencuri menggunakan barang tersebut akan tetapi jawab kan kalau itu dia ditodong, diancam. Jadi daripada memang sama-sama mudarat
misal benar-benar dalam konteks Islam nyamak hukum tetaplah haram karena yang mencari nafkah itu kan suami. Apalagi misalnya kita tuh kalau lah bersuami istri itu tetaplah apapun izinnya ke suami, karena dalam konteks rumah tangga pemimpinnya dalam rumah tangga itu kan suami. Nah akan tetapi dalam konteks lain misalnya masyarakat umum pasti mengira misal anak alangkah misal sebagai seorang anak yang lagi besarkan oleh orang tua tapi tidak enak gitu meminjamkan uang di satu kondisi anak ini pasti bingung kan, menyesal dari dipinjamkan itu orang tua yang membesarkan. Tapi kalau dipinjam kira-kira laki setuju tidak misalnya. Nah kalau benar-benar ikut konteks Islam, pernah dengar cerita tentang pada zaman Rasulullah dah yang tentang misalnya itu laki ya, ibu tinggal di kampung. Nah kemudian dia telah menikah dengan laki ya, tapi waktu itu suami itu perang. Jadi kalau memang benar-benar konteks Islam, dia tuh telah diperjanjian ke suami jangan pernah meninggalkan rumah apabila suami itu belum pulang perang. Ya, besok dia pulang. Nah saking misalnya dia tuh tak ada ke suaminya, dia tetap pulang. Padahal kalau dipikir orang tua loh yang lama membesarkan, tapi dia tetap memilih. Nah saat itu pun Rasulullah memuji betapa ketaatan seorang istri itu saat itu kan suaminya. Jadi sebenarnya dalam konteks lain kalau memang benar-benar dalam Islam istri itu tetap salah karena bagaimanapun dia tetap harus izin ke suaminya karena suaminya. Berarti kalau misal tidak meminjamkan, tidak dipinjamkan berarti istrinya tidak berdosa. Tidak. Berarti tidak menista agama seperti yang dijelaskan tadi, tidak termasuk. Dari itu aja dia harus antara istri itu harus berkomunikasi lebih lagi ke suami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cahaya. Pertanyaannya misalkan Umi meminjamkan barang kepada Cahaya dan barang tersebut sudah lama dipinjamkan oleh Umi. Nah, seiring berjalannya waktu, karena barang tersebut sudah lama dipinjamkan Umi merasa itu milik dia. Dan ternyata Gina mau meminjamkan barang tersebut, jadi Umi meminjamkan. Saat Gina memulangkan barang ini ke Cahaya dalam keadaan tidak seperti semula kan? Nah, yang pertama Umi meminjamkan barang kepada Cahaya dan merasa seiring berjalan waktu karena lama itu dia merasa telah menjadi milik dia tentu haram. Karena dalam konteks seperti para ulama misal kayak mazhab Maliki berpendapat boleh meminjamkan barang, akan tetapi hakikatnya barang tersebut tetap wajib untuk dikembalikan. Mazhab Syafi'i juga mengatakan boleh untuk meminjamkan barang kepada orang lain, akan tetapi juga salah satunya harus tetap wajib dikembalikan. Jadi saat Umi tidak mengembalikan barang yang dia sudah merasa itu milik dia tetap meminjamkan barang tersebut hukumnya haram. Dan saat Gina memulangkan barang tersebut ke Cahaya hukumnya sudah menjadi makruh karena sudah adanya kecacatan dalam barang tersebut. Jadi ini ada makruh pun ada ya. Bukan tentu
peminjam yang sudah terbayar. Apakah ada perlindungan hukum yang didapatkan orang yang meminjamkan jika data pribadinya disembunyikan tanpa adanya izin? Ada perlindungan karena penyebaran data pribadi itu tidak boleh, itu termasuk pelanggaran hukum. Di Indonesia ada aturan yang melindunginya. Ada undang-undang perlindungan data pribadi yaitu UU PDP. Yaitu data pribadi tidak boleh disebarkan tanpa izin dari pemiliknya walaupun karena ada hutang tadi, Walaupun ada ancaman tadi. iya ada ancaman tadi. Bedakan mana pinjaman online dan ada pinjaman yang ilegal. Kan ada ilegal kan? Kan ada pinjaman online. Iya kayak gini, kayak kamu misalnya mau pinjol, kan kalau di pinjol tuh kan ada kayak kerjasama sama OJK. Jadi dari OJK tuh kayak data kita udah terlindung sama OJK. Terus kalau ada kalau orang misalnya kayak si yang pemilik pinjol ingin dibarin data kamu misalnya kayak disebarin kalau dia pernah pinjol segini. Nah, data kamu tetap terlindung sama OJK. Kalau dia yang melanggar dia ada yang ada undang-undang hukum, undang-undang siapa yang pemilik pinjol. Karena walaupun dia tuh untuk mengancam karena kan ada perlindungan lagi. Karena tapi kalau aplikasi itu jarang orang nyebar, orang tuh lebih ke telepon, kecuali kalau misal David satu Alifan dia juga David jangan pinjam baru dia diviralin. Tapi kalau aplikasi jarang, karena dilindungi OJK dia. Makanya tahu. Tapi kalau satu ini saya sudah termasuk hutan walaupun sedikit. Ini yang tinggal itu dari pokok kayak fungsi ya. Ini maksudnya. Nah, perbandingan dilihat dari barang pokok tuh masih tetap ada dan bisa dikembalikan dan tetap untung misalnya untuk barang pokok ini kan beda. Nah, kalau sabun ini kan luar dari satu itu karena kayak berbeda, betul-betul kita makan sedikit masih betul-betul berbeda. Tidak dari manfaat. Kalau untuk perbandingan cukup membeli Baik, izin menambah kan sering kan dalam kehidupan hari ini kalau si peminjamnya video korbannya dipakai tidak apa-apa, tapi dalam bentuk memakai itu dalam bentuk yang wajar. Kalau misal habis rusak peminjamnya wajib ngetia menjelang tadi. Itu dalam habis wajar tapi apa yang misalnya kayak pinjam barang tuh apa yang baju tapi rusak sobek diberi ya anak itu kan belum berakhir pas kembalikan barang tuh pasti posisi rusak kan, tidak utuh lagi, kayaknya wajib diganti. Tadi nah kan itu kan tadi kan pakai uang. Misalnya dari harga dia pertama kali beli
Bisa pemilihan ikhlas, Nah, tergantung tadi gerak. Kembali ke tadi gerak. Peminjam yang mencatat Ini menjawab pertanyaan dari ini. Meskipun kalau kita sama-sama lupa nih, ibarat apa? Alat lebih baik kita temukan tahu kan peminjam kan? Nah, musyawarah misal kapan dibayar berapa kali nyicil pasti salah satu dari keduanya pasti ingat. Misal kedua belah pihak tuh lupa diskonsep saja. Misal kedua itu apa namanya? Kesepakatan kedua belah pihak tuh sudah ikhlas. Tapi yang di posisi satu jadi berani ngomong kan? Misal tadi kasih kode-kode misal lagi lah ada ini. Laporan ada itu yang pertama, seharusnya dalam konteks pinjam-meminjam adanya pertemuan antara dua belah pihak. Nah, harus saling bertemu ya. Harus saling bertemu. Nah, kemudian harus saling berdiskusi. Akan tetapi konteks ini kan kalau memang misalkan orang yang meminjamkannya sudah mengenal opsi ya keikhlasan. Ngapain orang wajib sama ikhlaskan.
pinjam uang Yumi tadi saya suara Nah, pertama sih tadi. Yumi tadi dari Yumi kan kalau sampai minta tadi dari Yumi Pasti gitu. Ada yang lagi di ceramah, kan misalnya yang legal begini. banyak Ada legal bisa kita ngelapor, Yumi ngelapor ke ada yang tahu Yumi yang mau dapat legal. Ini kan